Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Saleh Marwani di kajian ibadah kurban. Semestinya kemarin kita sudah membahas tentang kajian kitab Safinatus Shalah, kajian yang ke-33. Di minggu ini kita pending membahas tentang ibadah kurban. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan membahas kitab Safinatus Shalah kajiannya ke-34. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bismillah hadrati masyayikh wa asatidz ma'ad pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada alaina ala ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin al hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban adalah suatu praktik yang banyak ditemukan dalam berbagai agama di dunia, yang biasanya dilakukan sebagai tanda kesediaan si pemeluknya untuk menyerahkan sesuatu kepada Tuhannya. Praktik pemberian kurban ditemukan dalam catatan-catatan manusia yang paling tua, dan temuan-temuan arkeologis mencatat tulang belulang manusia dan binatang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah dipersembahkan sebagai kurban, dan praktik ini tampaknya telah dilakukan lama sebelum manusia mulai meninggalkan catatan tertulis. Pemberian kurban adalah tema yang umum dalam kebanyakan agama. Meskipun dalam beberapa milenium belakangan ini, pemberian kurban binatang dan khususnya manusia telah jauh berkurang. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam, di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Definisi kurban. Kurban, transliterasi bahasa Arab, disebut juga dengan udhiyah atau dhahiyah, yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Secara definitif, udhiyah atau kurban adalah nama hewan yang disembelih dalam proses peribadatan menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
yang dilakukan sejak selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Hukum berkurban. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta atau orang yang mampu, berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah kifayah, sunnah yang mendekati wajib, dan bila ada salah satu dari anggota keluarga yang telah melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan kurban tersebut bagi anggota keluarga yang lain. Dasar hukum, perintah melaksanakan kurban bersumber dari yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka salatlah kamu salat Id dan berkurbanlah. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas berwarna putih bercampur hitam dan memiliki tanduk. Beliau menyembelih kambing tersebut dengan tangannya setelah membaca basmalah dan bertakbir, dan beliau letakkan kaki beliau di atas lambung kambing kibas. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah 1. Unta, cukup untuk kurban 7 orang. Yang kedua, sapi, cukup untuk kurban 7 orang. Yang ketiga, kerbau, cukup untuk kurban 7 orang. Dan yang keempat, kambing dengan berbagai jenisnya, cukup untuk kurban 1 orang. Syarat-syarat hewan kurban. Berbagai jenis hewan kurban tersebut di atas dapat dijadikan hewan kurban bila memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah 1. Unta telah berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Yang kedua, sapi telah berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Yang ketiga, kerbau telah berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Keempat, kambing Jawa telah berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Sedangkan yang kelima, kambing kibas telah berumur 1 tahun atau telah kupak, maksudnya pernah copot giginya. Di samping persyaratan tersebut, hewan juga tidak boleh memiliki cacat. Cacat pada Hewan dapat dijadikan kurban bila telah memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas. Di samping itu pula tidak memiliki cacat seperti tertera di bawah ini. Yang pertama, kudis atau gudikan. Hewannya tidak boleh punya penyakit gudik. Yang kedua, kurus kering. Ya, tidak ada daging, hanya tulang belulang saja. Yang keempat, pincang. Kalau kita membeli hewan kurban, ketika membeli sehat, kambingnya, kerbaunya, sapinya tidak pincang, kemudian ketika diturunkan dari mobil kakinya patah, pincang, maka itu tidak cukup untuk jadikan kurban. Yang keempat, buta sebelah matanya, apalagi kedua-duanya. Yang kelima, sakit kuku, mulut atau antraks yang bila dagingnya dikonsumsi bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Yang keenam, hamil atau bunting. Yang ketujuh, terputus salah satu anggota tubuhnya seperti kuping, ekor, dan lain-lain, kecuali kambing yang dikebiri, yaitu kambing yang biji kemaluannya atau terpedunya diambil. Itu tidak mengapa, sebab bisa diganti dengan dagingnya yang gempal. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selanjutnya, batas waktu penyembelihan.
Waktu penyembelihan hewan kurban masuk sejak terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah, kurang lebih setinggi tombak, ditambah beberapa saat untuk pelaksanaan sholat Id berikut khutbahnya hingga terbenam matahari hari akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebelum masuk waktu atau sesudah keluar batas waktunya, maka kurbannya tidak sah. Orang yang menyembelih. Penyembelihan hewan kurban sunnahnya dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban dan dapat pula diwakilkan kepada orang lain. Bila penyembelihan itu dilakukan oleh orang lain, maka ia disunahkan hadir pada saat penyembelihan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan. Pada saat penyembelihan hewan kurban, hendaklah si penyembelih memperhatikan hal-hal yang disunahkan seperti di bawah ini yang menjadikan sempurna kurban. Di antaranya adalah 1. Penyembelihan dilakukan siang hari. Malam tidak mengapa, tapi bagusnya siang hari. Yang kedua, menajamkan pisau atau golok. Yang ketiga, hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah. Yang kelima, membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, membaca doa. Ini hal-hal yang disunahkan. Doanya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kama taqabbalta min Sayyidina Ibrahim. Allahumma ya Allah, hadza minka, kurban ini adalah nikmat engkau. Wa ilaika, dan aku jadikan dia sebagai sarana pendekatan diri kepada engkau. Fataqabbal minni, maka terimalah ia dariku. Kama taqabbalta min Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau menerimanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping ada hal yang sunahkan, juga ada hal yang diwajibkan. Dalam pelaksanaan kurban, di samping ada hal yang sunahkan, juga ada hal diwajibkan, yaitu niat berkurban. Niat ini dilakukan ketika menyembelih hewan kurban sunnah. Bila kurban wajib yang disebabkan karena nazar, maka tidak perlu diniatkan lagi. Dalam hal ini, niat kurban sunnah dapat diwakilkan kepada orang yang menyembelihnya, dengan syarat ia seorang muslim yang sudah tamyiz, pintar, tidak bodoh seperti anak kecil. Lafal niat menyembelih hewan kurban sendiri, Bismillahi nawaitu an azbahadil udhiyata lillahi ta'ala. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, nawaitu aku niat an azbahadil udhiyata, menyembelih hewan kurban ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lafal niat menyembelih hewan kurban orang lain, Bismillahi nawaitu an azbahadil udhiyata an fulanin muwakili lillahi ta'ala. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, nawaitu saya niat an azbahadil udhiyata, menyembelih hewan kurban ini, an fulanin, milik si fulan, muwakili, yang telah berwakil kepada saya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, upah penyembelihan tidak dibenarkan atau haram memberikan upah kepada orang yang menyembelih berupa kulit, kepala, dan kaki hewan kurban, baik kurban wajib atau kurban sunnah, karena hal itu hukumnya sama dengan menjual daging kurban. Hewan kurban wajib, dagingnya haram dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh orang yang berkurban dan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Seluruh dagingnya harus disedekahkan hingga kulit sekalipun. Apabila ada yang terlanjur dikonsumsi, maka ia wajib mengganti dengan sejumlah uang dari kadar daging yang dikonsumsi tersebut. Sedangkan hewan kurban sunnah, dagingnya dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh orang yang berkurban
dan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, sekedar untuk mengharapkan berkah dari daging kurban tersebut. Afdolnya adalah bagian hatinya. Seluruh daging kurban, baik kurban wajib atau kurban sunnah, harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Kadar pentasarufan daging kurban sunnah sebagai berikut. 1. Seluruhnya disedekahkan, kecuali kadar yang sedikit sekedar untuk mengharapkan berkah daging kurban, dan ini yang paling afdal, paling utama. Yang kedua, separuhnya disedekahkan dan sisanya dikonsumsi. Yang ketiga, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang kaya, dan sepertiga lagi untuk dikonsumsi sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين استعملوا القول فتبعنا حسنه صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.